وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Ya, demikian tadi telah sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah, tahiyat sahur. Mudah-mudahan bacaan kita, doa kita bersama dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk acara berikutnya yaitu materi kulman yang akan disampaikan oleh kita kepadanya secara personal dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli ala nabiyyil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini walaupun hujan deras, ternyata malam hari ini yang hadir banyak Ustaz. Walaupun masih ada beberapa teman-teman kita, saudara kita yang sakit, Masya Allah. Ada sakit juga. Dan saya juga udah lama nggak ngisi taklim pakai jaket, Masya Allah. Karena hujan. Tadi saya berangkat dari rumah itu ba'da asar, ada acara di Mutmainnah Puspasari 1 Citra, ba'da maghrib di sana. Makanya tadi Ustaz Romli chat-chat saya nggak baca-baca Ustaz. Karena hujan terus. Kelar acara buka jubah, jadi sampai di sini nggak pakai jubah lagi. Tapi insya Allah walaupun pakaian seperti ini tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kepada seluruh jamaah yang hadir. Kita lanjutkan Safinatun Najah. Faslun alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisal. Tugas orang yang masih hidup kepada jenazah, kepada saudara muslim kita yang wafat, ada 4. Dan ini pas untuk sekarang. Kalau di Rio tuh Masya Allah sekarang ini apalagi musim durian dan rambutan. Jadi kapal-kapal laut itu bola durian. Kalau di Jawa Barat ini lagi musim maut, musim kematian, Masya Allah. Semoga kita dijaga sama Allah, dipanjangkan umur, sehingga masih diberikan banyak waktu untuk melakukan budiah kepada Allah. Mengurus jenazah itu fardu kifayah. Jadi kapan ada jenazah, ada orang yang wafat meninggal di satu kampung dan tidak ada yang mengurus, berarti satu kampung itu mendapatkan dosanya.
Ini di zaman corona ini kejadian di beberapa tempat. Terakhir sebelum PPKM, saya di masjid di daerah Bojonggede. Itu ada satu orang yang wafat, nggak ada yang mengurus. Kenapa? Istrinya sedang dirawat di rumah sakit COVID. Suaminya meninggal di rumah, semua orang mengira dia pun COVID. Nggak ada yang mengurus. Tapi alhamdulillah ada satu imam masjid yang mau ngurusin itu. Fardu kifayah harus kita urus. Apa tugas kita yang hidup kepada saudara kita yang mati? Yang pertama, gusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, mengkafani, wassalatu alaihi, dan mensolatkannya, wa dafnuhu, dan menguburkannya. Jadi ini harus kita lakukan, dan malam hari ini kita hanya menyampaikan satu, memandikan. Pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Faslun aqulul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i. Segampang-gampangnya, semudah-mudahnya, seringan-ringannya memandikan jenazah seperti mandi junub. Di antara salah satu rukunnya harus mengalirkan air ke seluruh tubuh. Dan inilah semudah-mudahnya memandikan jenazah. Tidak perlu kita tekan perutnya, tidak perlu mendahulukan yang kanan, tidak perlu pakai sabun. Semudah-mudahnya adalah mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Dan ini bisa kita pergunakan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketika amilnya nggak ada, ustadz-ustadz kampung semuanya keluar, nggak ada yang memandikan jenazah, dan kita nggak pernah memandikan jenazah. Tapi kita pernah ngaji Safinatun Najah, seringan-ringannya menyalurkan air ke seluruh tubuhnya, udah selesai. Maju tuh di saat itu. Tapi dianjurkan wa akmaluhu ayyaghsila sawatayhi, membersihkan dua yang mengeluarkan najis, dubur dan lubang depannya. Dan ini juga penting di antara adab-adab memandikan jenazah. Lihat indahnya Islam. Orang wafat saja, orang yang sudah meninggal saja, kita itu tidak boleh melihat bagian aurat terbesarnya. Jadi jenazah itu kita nggak boleh melihat kemaluannya. Memandikan jenazah tetap harus ditutup menggunakan kain. Dan paling mudah memandikan laki-laki itu paling gampang kita. Karena yang harus kita tutupin itu hanya pusar ke lutut. Tapi kalau perempuan yang kelihatan itu cuma kepalanya. Jadi lebih ribet mereka. Dan ini bukan kerjaan kita, kita laki-laki. Dan kita tidak boleh memandikan jenazah perempuan. Bahkan Ustaz Abdul Somad itu pernah mengatakan, seandainya ibu saya yang wafat, saya tidak akan pernah memandikan ibu saya. Saya akan ajarkan saudara-saudara perempuan saya, keluarga perempuan saya, istri saya memandikan jenazah, biar saya tidak menyentuh. Jadi jangan, Pak. Tapi dalam kondisi darurat boleh. Seorang suami memandikan istrinya, seorang anak memandikan ibunya. Karena jangankan memandikan saat ibu kita sakit, kita gendong mereka, kita cebokin ibu kita. Tapi dalam kondisi tertentu, ketika masih ada wanita yang lain yang mampu dan bisa, harus tetap perempuan, walaupun dia adalah ibu kandung kita, walaupun dia adalah istri kita. Dan ini masih suami istri yang sah. Jangan sampai udah cerai juga. Istrinya meninggal, mantan istri pakai bandir segala. Kurang ajar, Masya Allah. Jadi memandikan dua lubang pengeluaran tersebut. Tadi nggak dilihat, pakai satir ditutup di atas. Kalau di kampung itu nggak ada yang namanya kaos tangan, Pak. Jadi untuk mencuci kemaluan itu disentuh langsung dengan tangan. Tapi kalau kita di Depok ini beli kaos tangan yang plastik, yang karet. Jadi membasuhnya itu nggak langsung menyentuh kemaluannya. Dan nggak boleh, dan di antara adabnya juga nggak boleh langsung tembus ke langit. Harus ada pembatas. Walaupun tempatnya sudah ditutup, nggak ada lagi yang bisa melihat. Udah dibentangkan kain yang panjang, tapi ke atas itu langsung awan, langsung langit, itu tetap nggak boleh. Harus tempatnya tetap tertutup. Jadi memandikan jenazah, memandikan dua dubur dan lubang depan, itu ditekan-tekan perutnya, agar ketika ada kotoran yang ingin keluar, kotoran itu keluar. Bagaimana cara membasuhnya ketika kita tidak boleh melihat?
bisa kita miringkan, kemudian kita cebokin, kita hanya merasa saja. Kalau sekarang udah enak memandikan jenazah Pak, udah pakai selang, pakai keran, disemprotin tuh, kayak nyemprot terang, udah gampang sekarang. Wa yudhilal qasara min anfihi, membersihkan hidungnya dari kotoran. Wa yuwaddi'ah, dan mewudukan. Dan ini yang kita sampaikan dianjurkan, bukan rukun daripada memandikan jenazah. Jadi mewudukan jenazah. Permasalahannya, wuduknya sama seperti wuduk biasa yang sering kita lakukan sehari-hari, tangan duluan. Pertanyaannya, bagaimana saat kumur-kumurnya? Bagaimana saat membasuh hidungnya? Di saat itu sebelum kita memandikan jenazah, persiapkan ada kain kecil. Kain kecil itu cukup dibasahkan, kemudian diusap-usapkan, disikat giginya, gigi luar maupun gigi dalamnya. Begitu pula hidungnya. Cuci lagi kain yang kecil tadi, kemudian dibelintir itu kain, kemudian dimasukkan di hidungnya. Begitu cara berkumur-kumur dan membersihkan hidung jenazah. Jadi nggak boleh Pak, di sini dikatakan mengalirkan tadi yang pertama seringan-ringannya memandikan jenazah, mengalirkan air ke seluruh tubuh, akhirnya diguyur tuh. Nggak boleh, kepalanya tetap nggak boleh kita guyur. Basahkan tangan kita, kemudian nanti dielap-elapkan di wajahnya. Di rambutnya boleh deh pakai sampo kita siram. Kemudian di lehernya sampai kaki boleh kita siram, diguyur nggak apa-apa. Tapi di bagian kepalanya jangan sampai. Kenapa? Walaupun ada ikhtilaf di antara ulama, jenazah itu masih bisa merasakan sentuhan-sentuhan yang kita berikan. Dan adab kita dalam memperlakukan manusia, beliau itu adalah masih manusia. Ini adab-adab memandikan jenazah. Jadi mewudukkan. Wa yadluka badanahu bisidr. Kemudian menggosok-gosokkan badannya ini dengan sidir. Sidir ini adalah daun bidara. Di depan rumah saya ada pohon bidara Pak. Pas jamaah masih ke sana itu masih kecil. Sekarang itu tingginya udah 2 meter Ustaz. Udah 2 meter. Dan saya baru banyak tahu manfaat pohon bidara itu untuk ngobatin sihir, orang kena santet, orang kesurupan, memandikan anak bayi, orang yang baru melahirkan, orang wanita yang baru bersuci, kemudian memandikan jenazah. Ini disunahkan menggunakan pohon daun bidara. Dan saya 1 bulan yang lalu baru tahu pohon bidara itu ternyata mahal. Jadi tongkat, dan di antara salah satunya Al-Habib Umar Al-Habib, itu tongkatnya adalah dari pohon bidara. Saya begitu dikasih tahu pohon bidara itu mahal, saya habis pangkas pohon bidara Ustaz. Pangkas, saya cari udah hilang. Saya cek via online, belanja online. Ternyata tongkat pohon bidara itu ada diperjualbelikan. Tapi kalau di online kan banyak yang murah, nggak tahu dari asli atau palsu. Ada dari 150.000 sampai jutaan, Masya Allah. Ternyata banyak manfaatnya. Tapi saat sekarang ini mungkin di Taman Jaya nggak ada pohon bidara, susah nyari daunnya. Boleh menggunakan sabun. Makanya orang jenazah sekarang kan orang begitu ada yang wafat beli sabunnya, beli sampo-nya untuk membersihkan tubuhnya. Kemudian yang terakhir, wa yatubbal ma 'alaihi thalatha. Kemudian mengguyur seluruh tubuhnya 3 kali air. 3 kali mengguyur tubuhnya 3 kali. Karena kalau kita mandi habis pakai sabun pasti kita bersihkan lagi dengan air yang bersih. Dan biasanya yang terakhir ini menggunakan wangian, ada air mawar atau air-air wangian yang lain biar jenazah ini bisa segar dan harum. Insya Allah. Jadi simpel Pak memandikan jenazah itu. Kalau besok-besok ada yang meninggal, siapa yang mau duluan terserah antum. Nggak ada yang bisa memandikan jenazah, udah ambil yang satu tadi sesimpel-simpelnya. Ketika air sudah mengalir ke seluruh tubuhnya, siram kepala itu, masukkan jari kita ke sela-sela rambutnya agar air mengalir di kulit kepalanya. Kemudian basahkan tangan kita, wajahnya kita usap-usap. Kemudian siram dari leher sampai kakinya, udah selesai. Kata orang ini cepat banget nanti ini. Ya Allah, kilat biasa.
Tapi sebisa mungkin setelah itu dilakukan, diguyur yang pertama kalau dianjurkan, bersihkan, cebokin, tadi tekan perutnya yang pertama sampai kotoran itu keluar, kemudian cebokin. Dicebokin dan ingat tidak boleh melihat kemaluannya. Tetap harus dijaga. Makanya kita yang hidup ini jaga diri kita, karena orang yang sudah wafat pun dalam Islam itu kita masih disuruh untuk menjaganya. Bersihkan, setelah itu wudhu. Setelah membersihkan kemaluan depan belakang, baru itu jenazah kita wudhukan. Bahasanya begitu kali. Emang lidah bubisnya repot. Saya itu sering belibet Pak kalau ngomong. Saya putar video saya beberapa minggu yang lalu tentang melahirkan di alam barzah. Kemudian saya katakan, itu diprotes teman, ini termotivasi dari film-film horor. Itu seolah-olah saya mengatakan kisah ini termotivasi dari film. Padahal maksud saya film itu termotivasi dari kisah ini. Tapi kalau lidah bubis ya begini, susah Pak, insya Allah. Walaupun ada 10 tahun lebih di Jawa Barat saya. Ya, ini sampai mana tadi itu? Mewudukan, wudhu sesuai wudhu biasanya, tertib. Dan ingat, berkumur-kumurnya tadi menggunakan kail kecil, dielap gigi luar dan bagian dalamnya. Begitu pula hidungnya menggunakan kail. Jadi nggak disiram, nggak diguyur. Habis itu menggunakan sabun atau daun bidara. Kalau nggak ada daun bidara, air biasa nggak apa-apa. Tapi usahakan ada sabun, setidaknya sabun, pakai sampo biar itu jenazahnya benar-benar bersih. Dan setelah itu baru dibasuh lagi 3 kali dengan air bersih, air yang biasa. Udah sesimpel itu ngurus jenazah. Ini baru sampai memandikan jenazah. Insya Allah mengkafankan dan menguburkannya pada pertemuan berikutnya. Ini saja. Subhanallah bihamdihi min kulli rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dari materi keilmuan yaitu tentang tata cara memandikan jenazah. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Untuk acara terakhir yaitu untuk doa, yaitu Ustaz Sobri kepada saudara. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya maulana ya maulud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li karim wajhi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma anna dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Allahumma ighfir lana wa walidina warhamna warhamna kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Wa ta'bi bainana wa bainal khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fi wa'fu waj'al li jannati maswahum. Allahumma ji rahmata wa ni'mata وشرفة مغفرة على جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وغفر عنهم السيئات وادخل الجنة مع الآباء والأولياء والشهداء والأمهات. Ya nafsu mutmainnah ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadil khuldi jannati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-guru masmi sayyidil alim fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Ya